Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil tugas kelompok kami mengenai analisis kelayakan ekonomi budidaya karet rakyat dengan anggota kelompok sebagai berikut. Yang pertama Muhammad Afif Abiyuga dengan NIM A1F021072. Yang kedua saya sendiri Istianah dengan NIM A1F021052. Adapun materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga metode, yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima kesimpulan. Baik, langsung saja, materi yang pertama adalah abstrak. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pendapatan dan layak atau tidaknya usaha karet rakyat dijalankan. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau, tepatnya di Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah produksi karet rakyat adalah 7.339,32 kg dengan harga per kilo Rp7.700. Maka didapatkan pendapatan petani adalah sebesar Rp55.512.764. Total biaya yang dikeluarkan adalah Rp32.330.565 per tahun. Jadi pendapatannya adalah Rp22.182.199. Usaha tani karet kecil dicirikan oleh NPV IRR B per C bersih dan PBP dengan NPV Rp22.457.830, IRR 16,67%, B per C bersih C 1,44 dan nilai PBP layak 15,9 bulan. Selanjutnya materi yang kedua pendahuluan. Indonesia merupakan negara agraris, di mana sektor pertanian memegang peranan penting dalam meningkatkan perekonomian negara. Harapannya, sektor pertanian ini dapat meningkatkan pendapatan dan mensejahterakan para petani. Dalam kegiatan budidaya, analisis kelayakan finansial diperlukan untuk mengetahui apakah usaha layak dijalankan atau tidak. Dengan hal tersebut dapat diketahui apakah usaha yang kita jalankan menguntungkan atau justru malah merugikan. Karet merupakan salah satu dari komoditas ekspor utama Indonesia yang berperan dalam meningkatkan devisa negara. Karet dikenal karena sifatnya yang elastis, sehingga banyak dimanfaatkan untuk produk industri maupun rumah tangga. Indonesia merupakan produsen karet terbesar kedua di dunia, sehingga memiliki peluang untuk menguasai pasar global. Kabupaten Rokan Hulu dikenal sebagai sentra produksi karet terbesar dibanding kabupaten lainnya. Luas perkebunan karet di Kabupaten Rokan Hulu yaitu 44.638 hektar dengan produksi mencapai 44.968 ton. Tanaman karet merupakan tanaman budidaya yang dapat hidup di daerah tropis dengan ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan air laut. Pada suhu 25 derajat sampai 30 derajat Celcius agar dapat berproduksi maksimum. Karet membutuhkan waktu 7 tahun agar bisa berproduksi. Setelah itu, pohon karet dapat berproduksi sampai berumur 25 tahun. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu metode. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode studi kasus atau case study, yaitu metode yang didasarkan atas fenomena atau kejadian yang terjadi di suatu daerah. Metode penentuan lokasi dan sampel. Metode penentuan lokasi dilakukan secara purposif atau sengaja, yaitu di Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan prasurvei. Sedangkan metode penentuan sampel dilakukan dengan teknik sampel random sampling atau pengambilan sampel acak sederhana. Lalu metode pengumpulan data dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan petani karet, sedangkan data sekunder diperoleh dari Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu, Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu, dan instansi yang terkait. Selanjutnya metode analisis data. Digunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menghitung keseluruhan biaya yang dikeluarkan petani, kemudian menggunakan rumus analisa pendapatan, yaitu I sama dengan TR min TC. NPV atau Net Present Value dengan rumus sigma NI sama dengan 1 NBI per 1 plus I pangkat N. IRR atau Internal Rate of Return dengan rumus I1
plus NPV 1 per NPV 1 min NPV 2 kali I2 min I1. Net B per C dengan rumus sigma N I sama dengan 1 NBI positif dibagi sigma N I sama dengan 1 NBI negatif. Baik, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu biaya investasi. Biaya investasi merupakan biaya awal yang dikeluarkan saat menjalankan usaha, di mana jumlahnya relatif besar. Biaya investasi ditanamkan atau dikeluarkan pada suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam periode yang akan datang, yakni selama usaha tersebut dijalankan. Biaya yang termasuk di dalam biaya investasi yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Selanjutnya ada biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang besarnya tidak tergantung pada jumlah produksi yang dihasilkan. Biaya tetap yang dikeluarkan dalam usaha tani karet rakyat meliputi biaya sewa lahan, biaya bibit, dan biaya penyusutan. Biaya tetap yang dikeluarkan oleh usaha tani karet rakyat dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya ada biaya total atau total cost. Biaya total merupakan hasil dari penjumlahan antara biaya tetap dan biaya variabel. Analisis ini digunakan untuk mengetahui total biaya yang dikeluarkan oleh petani karet selama periode produksi dalam 1 tahun. Besarnya biaya total yang dikeluarkan oleh petani pada usaha tani karet selama 1 tahun adalah sebesar Rp34.330.565. Untuk lebih jelasnya mengenai biaya total pada usaha karet dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya ada biaya operasional dan pemeliharaan. Selama umur ekonomis usaha tani replanting tanaman karet tiap tahunnya tidak sama, biaya operasional dan pemeliharaan mulai terhitung sejak usaha tani replanting tanaman karet mulai menghasilkan, yaitu dimulai pada tahun ke-6. Biaya operasional dan pemeliharaan meliputi pupuk, pestisida, pajak, pembukuan latek, dan pemeliharaan tunai dan tidak tunai, atau pemupukan sampai pengangkutan. Untuk lebih jelasnya ada pada tabel berikut. Selanjutnya ada biaya alat pertanian. Dalam usaha tani replanting tanaman karet, petani menggunakan alat seperti cangkul, sabit, parang, hand sprayer, pisau sadap, mangkuk, talang, kawat, tali kawat, cetakan, dan tangga. Biaya penggunaan alat pertanian ini dihitung dalam biaya penyusutan per tahun seperti cangkul, sabit, parang, dan hand sprayer, sedangkan alat yang lain diperhitungkan dalam biaya penyusutan mulai dari 6 sampai 25 tahun. Dalam perhitungan penyusutan ini adalah harga awal dikurangi dengan harga akhir dibagi dengan umur ekonomis. Perbedaan besaran nilai tersebut disebabkan dari harga alat, umur ekonomis, dan jumlah unit. Selanjutnya ada penerimaan usaha tani. Penerimaan adalah nilai yang diperoleh dari seluruh hasil produksi pertanian dengan harga jual produksi. Harga jual karet rakyat sebesar Rp7.700 per kilo dengan total penerimaan per tahun sebesar Rp56.512.764. Jumlah penerimaan usaha tani karet rakyat dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya ada pendapatan petani karet rakyat. Pendapatan adalah nilai uang yang diperoleh petani dengan menghitung selisih antara total penerimaan dengan total biaya produksi yang dikeluarkan selama proses produksi. Dapat dilihat pendapatan sama dengan total penerimaan dikurangi total biaya produksi, yaitu Rp56.512.397 dikurangi Rp34.330.565 dengan hasil Rp22.182.199 per tahunnya. Selanjutnya kesimpulan. Dari hasil penelitian observasi yang dilakukan maka didapatlah kesimpulan sebagai berikut. 1. Penerimaan dari usaha tani karet rakyat dengan luas lahan 2,35 hektar yang diperoleh sebesar Rp4.709.397 dalam 1 bulan panen dan dalam 1 tahun panen sebesar Rp56.512.397. Yang kedua, pendapatan yang diperoleh dari usaha tani karet rakyat dengan luas lahan 2,35 hektar sebesar Rp1.848.667 dalam 1 bulan panen dan dalam 1 tahun panen sebesar Rp22.183.999. Yang ketiga, analisis kelayakan aspek finansial pada usaha tani karet rakyat menunjukkan bahwa nilai NPV, IRR, Net BC, dan PBP yang diperoleh memenuhi ukuran kelayakan. Sekian dari kami, sekiranya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.